Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Hari ini adalah hari istimewa 10 Muharram. Maka yang pertama-tama, setelah kita mengucapkan syukur kepada Allah dan menyampaikan salam kepada Nabi, kita doakan guru kita Habib Rizik Syihab dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan dan dibantu perjuangannya untuk negeri kita tercinta. Dan juga kepada para habaib yang hadir, guru-guru dan semua yang hadir. Kami bertiga, saya Prof. Zainal dan Dr. Agung dan saya Dr. Bahar menyampaikan salam, hormat dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kita. Amin. Judulnya adalah kedaulatan kesehatan. Jadi judulnya adalah daulat. Pertanyaannya, kenapa judulnya adalah tentang kedaulatan? Apakah kita tidak berdaulat? Apakah kita tidak lagi berdaulat dalam kesehatan? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Di sebelah kanan saya ada Profesor Zainal Muttaqin, spesialis bedah saraf. Beliau ini guru besar dari bedah saraf dan orang yang pada waktunya menyampaikan kebenaran, tetapi karena berani menyampaikan kebenaran, beliau itu kemudian dipinggirkan. Tidak lagi bisa mengajar sebagai seorang guru besar, tapi beliau tidak berhenti. Beliau terus menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan itu dimulai sebetulnya adalah pada waktu negeri ini mau melakukan Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law? Adalah undang-undang yang dihabisi, dipotong-potong untuk tujuan tertentu. Undang-undang apa? Pertama yang kita tahu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Pernah dengar? Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang intinya adalah menghilangkan kedaulatan pekerja di negeri ini. Dan kemudian dicoba lagi yang namanya Undang-Undang Omnibus Law untuk kesehatan. Ada 11 undang-undang kesehatan yang dihapus dan dihilangkan dan dibuat dengan tergesa-gesa. Dan tentu saja undang-undang yang dibuat dengan tergesa-gesa dan tanpa adanya aturan-aturan untuk membuat undang-undang, tentu saja dilawan, tentu saja disampaikan kritikan oleh semua pihak. Namun hari-hari itu, hari-hari penuh kegelapan itu, di mana negara ini kemudian dikuasai dengan berbagai cara, maka rancangan undang-undang yang ditolak secara luas itu akhirnya digolkan oleh DPR dan pemerintah, dan dibalik itulah hilangnya kedaulatan kita. Nanti kita akan bahas apa di dalam undang-undang tersebut yang kedaulatan kesehatan itu hilang. Saya ingin menceritakan bahwa dari bulan Juni tahun 2022 sampai 2023 itu telah terjadi penolakan yang luas dari berbagai pihak, termasuk dari Profesor Zainal Muttaqin. Pada waktu itu Profesor Zainal Muttaqin melakukan penolakan dan pemikiran-pemikiran tulisan beliau karena beliau menganggap undang-undang tersebut akan mencederai kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Bukankah kesehatan itu adalah kewajiban negara? Bukankah kesejahteraan negara sejahtera itu merupakan cita-cita kita bersama? Allah janjikan kita, kalau kita merdeka, kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan, pendidikan itu adalah hak asasi yang harus disediakan negara. Tapi negara kemudian ingkar, dan itulah kenapa rancangan undang-undang itu dilawan. Tapi rancangan undang-undang tadi tetap berjalan karena kemauan pada waktu itu yang tidak bisa dibendung. Nah, kita berharap
pemerintahan yang baru di bawah Pak Prabowo, insya Allah memahami bahwa undang-undang ini sama seperti undang-undang Cipta Kerja. Banyak kekurangan-kekurangannya dan kekurangan-kekurangan itu diperbaiki. Dan sekali lagi, ini saya hadir di sini bersama dengan Prof. Zainal, dengan Dr. Agung, itu sebetulnya mewakili keinginan kita semua. Saya adalah bagian dari dokter peduli kesehatan ketahanan bangsa. Kemudian juga menjadi aliansi ketahanan kesehatan bangsa. Forum guru besar lintas profesi untuk memastikan rancangan undang-undang itu tidak kemudian dijalankan, tidak disahkan. Nah, dan kemudian Dr. Agung adalah dari Doktara, dokter cinta tanah air. Jadi semuanya ini tujuannya cuma satu, mencintai negeri ini, menyatakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan dari Prof. Zainal. Nah, salah satu yang penting adalah undang-undang mengatakan kalau mau buat sesuatu, buatlah anggarannya. Jadi TAP MPR yang nomor 10 itu mengingatkan harus ada pendanaan untuk kesejahteraan. Satu, buat ekonomi. Ekonomi itu harus diatur sedemikian rupa, tidak seperti ekonomi hari ini yang dikuasai oleh oligarki. Yang kedua, pendidikan haruslah dianggarkan 20% minimal, dan kesehatan juga begitu, 15% untuk semua kegiatan di luar gaji. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di dalam undang-undang tadi adalah mandatory spending, yang di luar negeri di mana tempat itu disediakan untuk kepentingan rakyat, memastikan rakyat itu mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya, itu dihilangkan. Jadi dihilangkan kewajiban menyediakan anggaran. Dan kalau dihilangkan, maka tentu tergantung daripada keinginan yang berkuasa. Sehingga kesehatan itu bisa dijadikan alat untuk politik. Kesehatan menjadi alat politik itu berbahaya sekali. Karena di dalam politik itu dia tidak ada hal lain kecuali mencari keuntungan. Oleh karena itu mari kita dengarkan pertama Prof. Zainal, bagaimana beliau melihat rancangan undang-undang dan kemudian menjadi undang-undang, dan apa yang terjadi hari ini dan apa yang dipertontonkan oleh Menteri Kesehatan hari ini melalui kegiatan-kegiatan. Profesor Zainal Muttaqin, yang Muttaqin ini seorang guru besar, sampai hari ini masih mengajar di Jepang. Di negeri ini dilarang mengajar, di tempat dia mengajar. Kenapa? Karena dia mengungkapkan kebenaran. Tapi beliau tetap, karena beliau ini dari mahasiswa, adalah penggerak mahasiswa di Semarang ya Prof. Dan beliau itu pada waktu mudanya pernah belajar di Amerika, dan kemudian di Jepang jadi profesor di Semarang, dan sekarang masih ngajar di Jepang. Ini kan dulu pada waktu beliau masih bisa kerja itu sekitar 60 orang ya Prof? 1 tahun 70 pasien epilepsi, 70 pasien epilepsi ayan yang dari seluruh Indonesia tiap tahun. Siapa satu? Belum. Tiap tahun dioperasi sama beliau dengan murid-muridnya. Tapi begitu beliau tidak bisa bekerja lagi di rumah sakit beliau, maka tidak sampai 1 tahun. Kesian itu, rakyat miskin dihukum dengan aturan, itu tidak boleh Bro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya berbahagia sekali pada pagi ini berkesempatan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara semua, saudara kita semuanya, dengan Habib yang saya cintai, yang kita cintai bersama. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman bagi kita bersama persoalan yang sebenarnya terjadi dalam masalah kesehatan. Kenapa banyak para dokter yang menolak undang-undang kesehatan yang ada saat ini, dan kenapa sampai terjadi minggu-minggu lalu
300-an guru besar ya, 317 guru besar kedokteran se-Indonesia itu menolak intervensi Kementerian Kesehatan dalam urusan pendidikan dokter dan banyak lagi ya. Terima kasih. Jadi kita akan bicarakan dulu tugas pokok dari Kementerian Kesehatan, dan itu adalah suatu kewajiban konstitusi hadirnya negara ini ya. Kementerian Kesehatan itu kepanjangan tangan negara dengan tugas pokoknya merealisasikan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, panjang kata-katanya nanti, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Ini bunyi Undang-Undang Dasar kita. Pada pasal 34 ayat 3 juga dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ya, pengertian layak itu tentu akan beda pada tahun 45 kita merdeka dengan saat ini. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Dan kita semua mesti harus tahu, banyak sejawat saya yang sudah bekerja pernah di puskesmas 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, mereka kembali saat ini beberapa bulan terakhir menengok puskesmasnya yang dulu 30 tahun lalu dia di sana, kondisinya, situasinya semuanya sama, tidak berubah. Ya, akses untuk mencapai puskesmas, jalannya seperti apa juga tidak berubah. Jadi itu fakta. Terus juga ada deklarasi universal hak asasi manusia pasal 25, setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Pada Undang-Undang Kesehatan yang sebelum ini, Undang-Undang 39 2009, ditegaskan setiap orang punya hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan dan memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Akses yang sama itu tentunya maksudnya antara yang miskin dan yang kaya, siapapun dia, selama dia jadi warga negara bagian dari bangsa ini, punya kesempatan dan bisa menjangkau layanan itu dengan kesetaraan. Ya, tetapi kita lihat saat ini yang terjadi, kalau kita semua coba ke rumah sakit pemerintah, Vaskes, Kementerian Kesehatan, kita lihat polikliniknya BPJS, pasiennya penuh berjubel ngantre, ya, pelayanannya sebagian nanti ada yang terlayani, ada yang enggak terlayani. Tapi di rumah sakit yang sama ada fasilitas VIP, poliklinik VIP. Itu suatu perbedaan. Nanti akan kita lihat perbedaan yang lebih mengenaskan, ya. Jadi rumah sakit Kementerian Kesehatan adalah kepanjangan tangan negara dalam upaya pemenuhan hak-hak kesehatan rakyat banyak tadi. Sebagai rumah sakit rujukan tersier. Jadi rumah sakit rujukan itu dari puskesmas pertama, orang sakit apapun, kalau tidak teratasi di situ dirujuk ke rumah sakit daerah. Ya, dari rumah sakit daerah tipe C nanti dirujuk ke tipe B ada, dan yang sekarang dimiliki Kementerian Kesehatan ada 37 rumah sakit tipe A, rumah sakit vertikal atau rumah sakit kementeriannya punya Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Itu untuk menanganin penyakit rakyat yang sakit yang tidak teratasi di jalur level di bawahnya, dirujuk ke sana. Ya. Jadi orientasi rumah sakit pemerintah atau Kementerian Kesehatan ini menyelesaikan semua persoalan kesehatan kuratif, pengobatan maksudnya untuk rakyat banyak, khususnya masyarakat yang miskin. Kenapa masyarakat miskin? Karena yang kaya itu bisa bayar di rumah sakit swasta, bisa keluar negeri, biarkan, mereka punya hak, punya uang. Tapi yang nggak punya uang itu harus bisa dilayani di rumah sakitnya negara. Yang terjadi apa? Ya, tadi kembali lagi, rumah sakit Kementerian Kesehatan itu badan layanan publik, dibangun dari uang rakyat untuk melayani dan mengobati rakyat yang sakit dengan biaya dan anggaran negara. Tetapi faktanya ini baru tahun 2024 ada rumah sakit dapat penghargaan, rumah sakit di Palembang, Rumah Sakit Muhammad Hussein, karena menghasilkan penghasilan sebanyak 1 triliun dalam setahun. Terus ada 12 rumah sakit lain
Rumah sakit Cipto, Rumah sakit Karyadi di Semarang, dan rumah sakit setiap tahun penghasilannya bisa meningkat 20%, dapat penghargaan. Jadi mereka diminta dengan sengaja untuk berlomba-lomba mencari uang. Dianggap sama dengan BUMN sebagai BUMN kesehatan. Kan ada BUMN tambang, ada BUMN perbankan. Itu memang di situ cari uang negara. Tapi kalau Kementerian Sosial tidak bisa cari uang, Kementerian Kesehatan harus keluar uang untuk rakyat. Ini ada buktinya semua penghargaan ya. Itu baru terjadi kali ini. Terus ada lagi peraturannya diberlakukan di rumah sakit Kementerian Kesehatan yang 37 tadi. Ada Cipto, ada Harapan Kita di Jakarta, ada Persahabatan, itu semua. Ada rumah sakit Sulianti Saroso infeksi. Di setiap kota besar, di Bandung Hasan Sadikin, di Semarang Karyadi, di Surabaya Sutomo, diberlakukan ada aturan baru. Dokter spesialisnya dinilai kinerjanya berdasar seberapa besar dokter itu bisa menghasilkan uang untuk rumah sakit. Ada surat keputusannya, ada surat edarannya dari Menteri Kesehatan. Jadi kalau saya sebagai spesialis, saya bisa memasukkan penghasilan untuk rumah sakit setiap bulan 330 juta, maka saya akan bisa dapat bonus saya 35 juta rupiah sebagai spesialis. Itu SK-nya ada, jadi dokter spesialis didorong untuk bekerjanya mencari penghasilan. Itu semua tadinya tidak ada seperti itu ya pada menteri-menteri kesehatan yang sebelumnya. Terus juga satu lagi yang berbahaya, dokter spesialis akan mendapatkan bonus tambahan kalau dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien dia banyak menggunakan pemeriksaan dengan alat-alat yang canggih. Kan menterinya rajin beli semua alat canggih dibeli. Tapi kalau saya sebagai dokter meriksa pasien saya akan mulai dari pemeriksaan yang paling sederhana. Kalau sudah diketahui penyakitnya, saya akan lakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan. Kalau belum jelas, saya meningkat. Kalau dengan ada curiga tumor di otak, saya pakai CT scan. Ya, CT scan itu biayanya sekitar 700-800-an ribu, nggak sampai 1 juta. Tapi kalau itu pun belum jelas, padahal saya harus ngambil tumor di kedalaman letaknya, saya butuh MRI, baru saya minta MRI yang biayanya 3 juta rupiah. Tapi ini didorong, kalau kamu banyak minta MRI tiap bulan, nanti income-mu tambah banyak. Itu terjadi ya. Jadi kita bicara tentang moral dan etika seorang dokter dalam berprofesi. Ada 4 prinsip moral dokter dalam berprofesi, yaitu harus memberikan manfaat dan mencegah bahaya, membatasi cacat apapun yang mau dilakukan pada pasien. Terus juga jangan berbuat sesuatu yang nanti berakibat buruk pada pasien. Terus ada istilah justice ya, fairness, artinya mempertimbangkan kemampuan pasien terkait layanan medis yang mau diberikan. Dan terakhir adalah satu lagi, 4 poin tadi, profesional autonomi. Pasien dan keluarganya harus dijelasin sejelas-jelasnya dan punya kesempatan untuk menerima layanan itu, mengikuti mau dioperasi setuju atau menolak layanan itu. Dimanapun dokter itu berprofesi, bekerja, baik itu klinik pribadi, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, apapun status kepegawaian dokter tadi, dokter bisa ASN, bisa non ASN, bisa dokter tetap, dokter mitra, nggak peduli siapapun juragannya ya. Rumah sakit Sutomo di Surabaya itu punyanya Provinsi Jawa Timur, juragannya gubernur. RSCM juragannya Kementerian Kesehatan ya. Ada lagi rumah sakit UI di Depok itu juragannya Kementerian Pendidikan. Jadi nggak peduli siapapun juragannya, berlaku prinsip moral etika dokter tadi yang 4 di atas tadi. Jadi ketentuan etik dan moral itu harus dilakukan dokter dimanapun dia bekerja, nggak peduli siapapun juragannya. Tetapi tadi ya, tadi ini saya ulang sedikit, tadi sesuai dengan moral profesi, pemeriksaan penunjang itu ya, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, mulai yang murah sampai yang mahal, hanya dilakukan sesuai kebutuhan atas indikasi medis.
untuk memastikan diagnosa penyakit dan merencanakan tindak lanjut. Tetapi dengan surat tersebut, surat edaran di atas tadi, secara legal Menteri Kesehatan, atau lebih tepatnya saya selalu menyebut bukan Menkes tapi Menkes, dia cari uang cash ya, mendorong dokter spesialis untuk melanggar sumpah profesinya dengan meminta banyak pemeriksaan dengan alat canggih, bukan karena diperlukan, tapi karena supaya dokter itu bisa menaikkan besaran gajinya. Terus kita ngomong, rumah sakit itu kan dipakai untuk pendidikan, didik calon spesialis, didik calon dokter di rumah sakit itu. Pendidikan itu tujuan utamanya menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan pengetahuan kedokteran yang cukup, serta memiliki landasan etika dan profesionalitas dalam menerapkan ilmunya. Ya, 3 hal penting dalam pendidikan dokter spesialis ya, di rumah sakit RSCM, di manapun itu 37 rumah sakit vertikal, itu yaitu tercapainya kompetensi, terpeliharanya etika profesi, dan terjaminnya keselamatan pasien. Jadi tidak boleh keselamatan pasien itu dikorbankan atas nama pendidikan. Misalkan terjadi kesalahan, ini terpaksa ususnya nggak sengaja robek karena dokternya baru belajar, itu nggak boleh terjadi seperti itu ya. Meskipun di sisi lain seorang calon spesialis bedah itu dia nggak mungkin hanya belajar dari boneka, dia harus belajar dari pasien sungguhan, tapi ada supervisi, ada pengalaman yang meningkat pelan-pelan untuk dia betul-betul bisa dilepas mandiri nantinya. Kenapa Perhimpunan Dokter Obstetri Kandungan itu menolak keinginan Menteri Kesehatan agar dokter umum diberikan pelatihan supaya bisa operasi sesar, membuka rahim, mengeluarkan janin, menolong ibu hamil? Dokter kandungan Perhimpunan Kandungan Pak Bahar ini, Pogi, bilang kalau sekedar melatih untuk keterampilan mengiris dinding perut, dinding rahim, kemudian mengeluarkan janin, itu 3 bulan latihan cukup keterampil itu. Saya bahkan bilang itu tukang parkirnya rumah sakit saya ajak ikut operasi bedah otak ngeluarin darah orang kecelakaan. Itu selama seminggu 3 kali, 3 bulan pasti dia terampil, bisa melakukan. Cuman bukan itu, dia tidak bisa bedain dokter umum tadi yang dilatih 3 bulan, nggak bisa menentukan siapa yang butuh dioperasi, siapa yang nggak perlu dioperasi. Dari Perhimpunan Kandungan bilang butuh setidaknya ikut pendidikan, diskusi tiap hari, lihat pasien selama 2 tahun, baru dokter itu bisa mutusin siapa yang mesti dioperasi, siapa yang nggak dioperasi. Bukan soal keterampilannya ngoperasi, makanya ditolak. Karena korbannya siapa nanti? Rakyat, penerima layanan. Ya. Jadi itu tadi termasuk bagian pendidikan. Jadi ini oke. Ya, ada pelajarilah adab dan akhlak sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini kata bijak dari Imam Malik rahimahullah. Artinya apa? Pendidikan dokter spesialis hanya bisa dilakukan dalam sebuah lingkungan rumah sakit yang mendahulukan adab dan akhlak, yaitu etika profesi tadi, sebelum mengajarkan ilmunya atau kompetensi. Dan proses penanaman nilai moral dalam bentuk etika profesi tidak bisa terjadi bila pendidiknya, dokter spesialis yang ada di situ, itu tidak bisa jadi role model. Nilai moral dan etika tidak mungkin jadi acuan bila lahan pendidikan atau rumah sakit pendidikannya itu menerapkan standar ganda akibat surat tadi. Jadi untuk mengukur kinerja dan menentukan besaran insentif, dihitung seberapa besar dia menghasilkan uang. Terus kasihan lagi terhadap masyarakat miskin tadi ini. Jadi ada ya surat perintah untuk menaikkan tadi, berlomba mencari penghasilan, itu oleh setiap direktur rumah sakit diterjemahkan beda-beda. Di Semarang diterjemahkan dalam sebuah aturan di mana kalau saya sebagai spesialis saya mau ngoperasi pasien yang non BPJS, pasien umum yang bayar, mau jam berapa, mau hari libur, mau tengah malam jam 12, hari apapun terbuka 7 kali 24 jam. Tapi kalau saya mau ngelayanin pasien yang pakai BPJS yang nggak bayar, hanya dibatasin hari kerja dan jam kerja. Itu ada aturannya.
Jadi ini saya lihat terus Desember kemarin di rumah sakit saya di Semarang itu pasien yang sudah periksa dokter dan sudah dapat surat pengantar untuk dirawat inap untuk tindak lanjut, ada yang perlu kemoterapi, ada yang perlu operasi dan sebagainya, yang ngantre jumlahnya 2.278 orang, dan yang paling lama ngantre itu sudah ngantre 15 bulan sejak September 2023. Jadi kalau itu tadinya tumor payudara yang cuma di payudara, datang lagi dipanggil untuk masuk, itu sudah tumornya nyebar kemana-mana. Pasien batu ginjal yang tadinya keluhannya cuma nyeri, kesakitan, sekarang datang lagi ginjalnya udah gagal ginjal udah rusak. Itu terjadi. Siapa mereka? Ternyata yang ngantre 2.278 saya telaah itu hanya 50 dari 2.278 tadi yang pasien umum. Pasiennya KAI, pasien Telkom, pasien umum yang bayar. Selebihnya 99,98% itu pasien JKN, pasien BPJS. Jadi BPJS itu pasiennya 70% kelas 3. Di dalam kelas 3 itu ada 96 juta mereka yang iurannya dibayar negara, PBI. Dia kartu Indonesia Sehat, KIS. Dia nggak bayar iuran, dibayarin negara. Dia nggak bisa apa-apa, cuma nerima, nunggu dipanggil. Dipanggilnya kenapa antrenya panjang? Karena bednya rumah sakit nggak cukup. Ya, jadi korbannya adalah mereka. Terlebih dengan aturan-aturan yang dibuat tadi, ya, ruangannya itu kan juga, rumah sakit ruangannya sama, dokternya juga jumlahnya sama. Kalau dibuka lebar untuk yang VIP, yang bayar, tentu kesempatan untuk yang ngantre ini, saya sebagai dokter kalau disuruh milih tanpa melihat moral, saya milih ngelayanin, masukkan pasien saya yang umum tadi, yang bayar, karena akan naikkan income saya. Gak peduli dia baru daftar minggu lalu, bisa saya kerjakan, tergantung dokternya. Tapi yang JKN karena tidak nambah penghasilan saya, gak perlu, kalau perlu saya lupakan gitu kan. Itu moral dokter diarahkan ke sana, ya. Jadi ini satu hal bahwa persoalan kesehatan kita itu sebagian besar ada di persoalan kesehatan dasar. Ya, ini pernyataan Menteri Suharto Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa 9 dari 10 indikator program kesehatan sesuai dengan rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional kesehatan 2020-2024 gagal tercapai. Jadi yang gagal itu semua adalah persoalan kesehatan dasar. Target pencapaian FKTP atau puskesmas yang terakreditasi nggak terpenuhi. Jumlah stunting, anak-anak kita yang stunting, yang tengkes, yang nggak bakal jadi pinter pasti. Nggak bisa, karena dari awal gizinya kurang. Itu jumlahnya harusnya targetnya 14% 2024, itu hanya bisa turun sampai 23, sekian persen. Dalam 2023 ke 24 turunnya 0,1% dengan anggaran miliaran yang digelontorkan. Terus imunisasi dasar untuk bayi dan anak yang ditargetkan 96% tercapai hanya 60%. Anak-anak yang sekarang berumur bayi sampai balita itu nanti 2045 bakal umurnya antara 25 sampai 30-an tahun. Mereka lah yang diharapkan pada saat katanya Pak Prabowo mau mencapai Indonesia emas, tergantung kualitas dari mereka yang pemuda yang usia itu. Kalau pertama stunting, terus imunisasi dasarnya nggak lengkap, jangan diharap mereka bisa berperan. Saya rasa itu terakhir ini. Jadi tadi sekali lagi, ya, menterinya ngomong sekali soal asuransi. Menteri ini ngomong supaya karena BPJS nggak sanggup nanggung semuanya, supaya rakyat itu ikut asuransi swasta. Saya coba telaah, ya, bahwa peserta BPJS itu 70% ada di kelas 3, 194,5 juta di kelas 3. Terus per 30 Oktober 2024 kemarin ada 56,8 juta peserta BPJS yang nggak bisa bayar. BPJS-nya nggak bisa dipakai karena dia nggak bisa bayar. Jadi kalau menteri ngomong masyarakat
disuruh ikut asuransi swasta, itu yang mana gitu loh masyarakat. Ada lagi sisanya dari itu? Enggak ada lagi. Yang nunggak, yang BPJS kelas 3 70%, yang nunggak 56 juta lebih, nggak bisa bayar kok disuruh ikut swasta. Kan ini kan menteri, bukan dia menteri loh, bukan agen asuransi kan mestinya. Itu Kang Bahar mungkin. Baik. Sudah. Jadi terakhir. terakhir. Jadi pejabat Menteri Kesehatan juru bicara ngomong bahwa kenapa rumah sakit pemerintah ini harus cari untung, karena untuk nutup layanan JKN yang merugi. Kalau pemerintah negara menganggap layanan JKN itu merugi, berarti selama ini mereka itu bisnis terhadap rakyatnya dengan kesehatan ini sebagai sarana bisnis. Orang sakit itu bisnis untuk cari uang. Itu tidak bisa dihitung rugi, itu tugas kewajiban konstitusi kok. Negara harus curang anggaran di situ. Saya rasa itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.